Shalom Alaikum Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat berkarya kembali di minggu ini. Kita berdoa. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Senin 26 April 2021, kita akan belajar dari Ibrani pasal yang ke-11 ayat 39 sampai 40. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 39 sampai 40. Judulnya adalah ketika janji itu tidak kita terima. Ketika janji itu tidak kita terima. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Ibrani pasal 11 kita tahu berbicara masalah iman. Dan sebagian tokoh, sebagian besar bahkan, tokoh yang disebutkan di sini itu menerima janji Tuhan. Sebut saja contohnya Abraham. Abraham menerima janji keturunan. Kita tahu perjuangan iman Abraham dalam hal ini ya cukup luar biasa. Tapi di usia yang sangat tua, dia menerima janji keturunan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, tadi saya katakan sebagian besar tokoh di sini yang disebut di sini itu menerima janji yang tentu dia imani, janji dari Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana jika janji-janji Tuhan itu tidak diterima? Bagaimana jika janji-janji Tuhan itu tidak diterima? Seringkali muncul pikiran yang salah ketika janji Tuhan tidak diterima. Mungkin orang berpikir tidak beriman. Ya, mungkin orang berpikir tidak punya iman. Ini tentu menghakimi ya. Ini tentu menghakimi. Saya jadi ingat ketika masih SMA. Saya sekolah di satu sekolah, kemudian saya punya teman di sekolah yang lain, kemudian teman saya ini mempunyai teman yang lain lagi di sekolah yang lain. Jadi ada tiga. Saya, teman saya, dan temannya. Nah, di sekolah saya itu anak-anak Kristen itu lulus. Kemudian di sekolah teman saya ini ada beberapa yang tidak lulus. Nah, di temannya lagi itu semuanya lulus. Sayangnya teman-temannya yang semuanya lulus itu, bukan sekolah saya ya, teman-teman yang semuanya lulus itu ngomongnya begini, itu kurang beriman itu, ya. Tidak punya iman itu teman-temanmu, sehingga tidak lulus, begitu. Tidak punya iman, tidak beriman, karena ada yang tidak lulus. Saya rasa ini sebuah bentuk menghakimi. Kalian kurang beriman. Ini salah satu bentuk menghakimi. Tapi biasanya orang berpikir seperti itu. Padahal kejadiannya belum tentu seperti itu. Perhatikan ayat 39b. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini iman. Nah, ada iman. Jadi ada iman, mereka beriman, memberikan kesaksian yang baik iman itu. Tetapi toh ada kejadian di mana tidak memperoleh janji Tuhan. Mari kita melihat sisi yang lain. Sisi yang lain kenapa janji itu tidak diterima oleh orang yang beriman. Karena Ibrani 11 kan berbicara masalah iman. Tentu tokoh-tokohnya beriman. Tetapi toh janji Tuhan tidak mereka terima.
Perhatikan ayat yang ke-40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Itu kan sesuatu jawaban. Ya, jawaban. Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik. Dalam bahasa Yunani menyediakan itu dikatakan atau dengan kata problepo. Problepo. Itu artinya secara literal itu melihat sebelumnya. Jadi Allah dalam kemahatauannya telah melihat sebelumnya hal yang cocok. Yang cocok buat orang-orang tertentu. Hal yang cocok yang disediakan itu yang cocok. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Terutama ini berbicara masalah keselamatan dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, manusia itu membutuhkan yang namanya keselamatan dan hidup yang kekal. Itu kebutuhan utama, kebutuhan primer. Terlebih penting dari segala kebutuhan yang ada. Terlebih penting dari segala perkara jasmani. Kalau kita perhatikan, maka kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh iman itu ya sebagian besar memperoleh janji Allah tentang jasmani. Abraham keturunan dan juga tanah. Yang lain juga disebutkan di sana, nanti baca sendiri ya, Ibrani pasal yang ke-11. Tetapi hal yang terutama adalah mengenai keselamatan dan hidup yang kekal. Di sini dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Sesuatu yang lebih baik bagi kita. Apa itu? Itu hidup kekal dan keselamatan. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya apa? Artinya orang-orang yang tidak memperoleh janji jasmani tadi, itu akan memperoleh janji rohani atau sesuatu yang disediakan, tadi dikatakan di ayat itu, sesuatu yang sudah dilihat Allah sebelumnya, bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan gereja. Mereka akan mendapatkan hal itu. Mereka akan menerima keselamatan dan hidup yang kekal itu. Mereka menjadi sempurna bersama-sama dengan gereja, dengan orang percaya. Ini luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kalau mereka tidak mendapatkan perkara jasmani yang juga merupakan janji Tuhan, mereka tidak mendapatkannya, itu bukan berarti mereka tidak beriman. Bukan. Mereka beriman, tetapi mereka akan mendapatkan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang memang cocok buat mereka, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal bersama dengan kita. Dikatakan di situ. Yang lebih baik bagi kita, tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Artinya bersama dengan kita, gereja Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin orang zaman dulu, zaman perjanjian lama, itu percaya kepada Yesus? Begini Bapak Ibu, orang perjanjian lama termasuk yang di sini tidak mendapatkan janji jasmani, itu beriman kepada sesuatu yang akan datang. Jadi iman mereka itu menatap ke depan kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Sementara perjanjian baru dan kita ini menatap kepada Tuhan Yesus yang sudah datang.
Jadi di dalam Tuhan Yesuslah ada yang di sini dikatakan tadi, ada kebersamaan antara orang-orang yang dulu tidak memperoleh janji jasmani itu dengan kita. Jadi ada keselamatan, ada hidup yang kekal. Jadi ada kesempurnaan di sana. Karena kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka juga arahnya ke sana. Walaupun masih dalam bayang-bayang. Tetapi apa yang mereka tunjukkan dalam iman mereka, itu menuju, mengarah kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Jadi, perhatikan ini. Kalau mereka tidak mendapatkan sesuatu jasmani, itu bukan berarti mereka tidak beriman. Tetapi mereka akan diberi sesuatu yang cocok buat mereka. Sesuatu yang lebih besar dari segala perkara jasmani. Bersama-sama dengan kita, dengan gereja Tuhan. Mereka memperoleh hidup kekal, memperoleh keselamatan. Itulah sebabnya ada di antara mereka yang tidak mendapatkan perkara jasmani, itu tidak risau ya. Di ayat yang ke-36. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ya, mereka tidak risau dengan perkara-perkara jasmani itu. Karena mereka tahu, mereka akan mendapatkan sesuatu yang lebih besar, lebih baik, yaitu hidup kekal dan keselamatan bersama-sama dengan kita atau gereja Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang bisa kita terapkan di sini? Yang pertama, kalau kita mengalami seperti mereka dalam konteks kehidupan kita, kita mengalami seperti mereka, yaitu tidak memperoleh yang Tuhan janjikan. Bisa jadi loh, kita tidak menerima apa yang Tuhan janjikan. Lalu harus bagaimana? Ya, sebaiknya kita mempunyai pemikiran dan iman yang lebih maju, yang lebih ke depan. Bahwa bukan perkara jasmani yang mungkin memang Tuhan tidak izinkan kita terima. Tetapi ada perkara yang lebih besar, yaitu kemuliaan surgawi, yaitu keselamatan, yaitu mahkota, yaitu hidup yang kekal. Ada yang lebih besar yang akan kita terima. Jadi tidak perlu risau andai kata janji-janji Tuhan di dalam Alkitab mengenai perkara jasmani tidak kita terima. Jangan risau, jangan lalu putus asa, jangan lalu murung. Kok saya tidak seperti orang-orang lain? Orang-orang lain kok menerima janji? Kayaknya kok dengan mudahnya mereka bersaksi dapat ini, dapat ini, dapat ini. Berhasil ini, berhasil ini, berhasil ini. Kok sepertinya mereka mudah, tetapi kok saya sulit sekali. Bahkan saya sampai sekarang tidak menerimanya. Nah, disinilah letak iman kita yang harus maju ke depan. Bahwa bukan perkara jasmani yang mungkin itu tidak akan diberikan Tuhan kepada kita. Bisa jadi. Tetapi pemikiran kita adalah ke depan. Kepada perkara rohani yang sudah Tuhan sediakan. Bersama gereja Tuhan yang lain. Kita mendapatkan mahkota. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Kita mendapatkan keselamatan. Jadi sekali lagi, ketika andai kata jasmani, perkara jasmani, janji-janji jasmani kepada kita di dalam Alkitab ini tidak kita terima, jangan putus asa, jangan risau. Itu tidak kita terima sekarang, tetapi di kehidupan yang nanti kita akan terima yang lebih besar. Keselamatan kekal, hidup kekal, mahkota, kemuliaan bagi kita. Yang kedua, seandainya orang lain yang tidak menerima, jangan kita menghakimi. Jangan kita menghakimi.
Kamu kurang beriman. Nah, kamu tidak beriman. Dia sakit tidak sembuh-sembuh. Kita hakimi, kamu tidak beriman. Nah, ini banyak hamba Tuhan kan begitu. Ketika mengadakan KKR kesembuhan dan ada yang sakit dan tidak disembuhkan, ngomongnya orang itu tidak beriman. Oh, salah menurut ayat ini. Salah. Dia beriman. Jadi jangan menghakimi. Dia beriman. Cuma tidak mendapatkan. Tidak masalah. Jadi bukannya dia tidak beriman. Apalagi dikatakan kamu berdosa. Waduh, lebih parah lagi. Kamu berdosa. Kamu tidak sembuh. Tidak sukses. Ya, tidak berhasil. Tidak mencapai target-target. Kamu berdosa itu. Sehingga Tuhan tidak memberkati. Ini namanya menghakimi. Jangan. Mereka orang yang baik, orang yang benar. Mereka beriman. Hanya memang tidak mendapatkan. Jadi mari kita lihat sisi lain dari iman ini. Ya. Jadi jangan semata-mata kita punya iman, lalu kita mendapatkan sesuatu yang kita imani. Karena kita memakai prinsip iman sebesar biji sesawi akan bisa memindahkan gunung. Nah, coba sekarang, Gunung Salak, Gunung Gede, pandang itu dengan iman, suruh pindah ke laut. Tidak bisa, ya. Silahkan kalau bisa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Jadi kalau orang lain, jemaat Tuhan mungkin, ya orang yang kita kenal mungkin, itu tidak memperoleh janji-janji jasmani. Jangan kita menghakimi dengan mengatakan dia kurang beriman lah, dia tidak punya iman lah, dia berdosa lah, masih harus ada yang diselesaikan lah, dosa-dosa. Kita menghakimi, tidak perlu gitu. Karena dia beriman, dia percaya kepada Tuhan akan janji-janji Tuhan. Hanya Tuhan tidak memberikan. Salah satu contoh yang jelas adalah ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani. Tuhan berdoa supaya lalu cawan ini. Kan ada kerinduan itu. Tetapi toh tidak terjadi. Tidak terjadi. Cawan itu tetap harus diminum oleh Tuhan Yesus. Ini contoh yang jelas sekali. Jadi kalau ada saudara kita, jemaat yang kita layani, orang-orang percaya tidak memperoleh janji jasmani, jangan sekali-kali menghakimi mereka dengan mengatakan tidak beriman, atau masih ada dosa. Jangan. Karena Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Jadi sekali lagi, kadangkala janji-janji jasmani itu tidak kita terima. Kalau tidak kita terima, kita harus mengarahkan kepada iman yang lebih ke depan, yaitu perkara rohani, yaitu kehidupan kekal, yaitu keselamatan kekal, yaitu mahkota kemuliaan. Dan ketika orang lain mengalami tidak memperoleh janji-janji jasmani dari Allah, jangan menghakimi dengan mengatakan mereka tidak beriman dan seterusnya. Karena mereka beriman, tetapi memang Tuhan tidak memberikannya. Ada kalanya janji-janji jasmani tidak Anda dan saya peroleh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami melihat dari sisi yang lain mengenai iman, di mana tidak semua perkara jasmani Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas pemahaman ini. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya, sehingga kami tidak menjadi kecewa ketika janji-janji jasmani dari Tuhan tidak kami terima. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa.